Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Semoga semua yang menonton tayangan ini diberikan kemudahan dan keberkahan serta kesehatan. Serta tak lupa semoga semua impian serta hajat-hajat hidupnya segera terpenuhi dengan cepat dan tepat. Amin. Kembali bersama kami dan kita akan melihat bagaimana aksi ciamik dari Mas Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Kita semua tahu bahwa kita flashback sedikit awal kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka banyak sekali menuai polemik dari berbagai kalangan masyarakat. Meskipun kita tahu bahwa 58% lebih warga masyarakat Republik Indonesia menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wakil Gibran Raka Buming Raka, namun masih ada yang mempertanyakan kemenangan Prabowo Gibran tersebut, termasuk PDI Perjuangan yang ikut menggugat dari kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Bahkan PDI Perjuangan sepertinya masih sangat sakit hati dengan manuver politik yang dilakukan oleh politikus muda yang bernama Gibran Raka Buming Raka yang ternyata memilih menyeberang bergabung dengan koalisi Indonesia Maju untuk kemudian dijadikan sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Namun, kembali lagi, ini adalah politik yang bersifat fleksibel. Ternyata dukungan, eh, ternyata langkah politik Gibran didukung langsung oleh sang ayah yakni Joko Widodo. Pak Jokowi pada saat itu ternyata memberikan sikap yang sangat mengejutkan dengan tidak mendukung pasangan capres-cawapres dari Partai PDI Perjuangan. Jelas saja itu membuat sejumlah petinggi partai sangat marah. Namun meskipun begitu, ini adalah demokrasi. Setiap orang berhak memilih pilihan kandidat capres dan cawapresnya sendiri. Namun yang dipermasalahkan adalah mungkin dari internal Partai PDI Perjuangan sendiri harusnya memilih capres yang telah ditetapkan oleh partai. Namun kita tahu bahwa pada periode pemilihan presiden 2024, Pak Jokowi dan PDI Perjuangan tengah mengalami masa transisi perpecahan. Dan baru-baru ini, tepatnya di hari ulang tahun PDI Perjuangan, terjadilah sesuatu atau tindakan yang sangat-sangat di luar dugaan kita semua, bahwa sebelumnya kita pernah mendengarkan salah satu petinggi partai mengatakan kita mendukung Presiden Prabowo Subianto. Namun ketika ditanya Pak Wakil masih tidak memberikan jawaban dan hanya memberikan senyum tipis. Ini menandakan bahwa PDI Perjuangan seolah belum menerima kehadiran Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Bahkan saat gonjang-ganjing masuk atau tidaknya PDI Perjuangan kepada Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto sempat dikritik karena memang jika ingin masuk tentu saja harus mengakui Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka karena mereka ini sepaket dipilih oleh masyarakat Republik Indonesia. Dan kali ini sikap politik PDI Perjuangan akhirnya terjawab sudah. Kita melihat bagaimana PDI Perjuangan akhirnya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Ketua DPP PDI Bidang Luar Negeri Pak Ahmad mengatakan partainya akan bekerja sama dengan kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Meskipun kita tahu bahwa tidak ada satupun kader PDI Perjuangan yang masuk kabinet merah putih. Menurut Basarah, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang membuat tidak adanya istilah oposisi, apalagi sistem oposisi dalam pemerintahan. Istilah oposisi biasanya dipraktekkan dalam konsep demokrasi liberal yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Karena latar belakang tersebut, PDI memastikan akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka agar terciptalah sistem yang ideal. PDI Perjuangan akan tetap bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, meskipun tidak menugaskan kader atau anggota masuk ke dalam kepemimpinannya.
Sikap politik PDI Perjuangan ini dilatar belakangi hubungan baik antara Prabowo Subianto dan Megawati selaku sama-sama Ketua Umum PDI Perjuangan dan Gerindra. Apakah Anda tahu bahwa sejarahnya Megawati dan Prabowo Subianto pernah sama-sama mencalonkan diri dalam satu pasangan capres-cawapres untuk pemilu dan pada saat itu pasangan Megawati Prabowo kalah. Kemudian kita lanjut hubungan pribadi antar kedua tokoh bangsa tersebut yang menjadi Presiden kelima Republik Indonesia dan kedelapan itulah yang menjembatani silaturahmi dan koordinasi yang baik serta efektif antar keduanya. Tentu saja dukungan-dukungan ini bersifatkan dan berorientasi kepada kehidupan rakyat Indonesia. Kemudian sebelumnya Megawati terang-terangan memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato politiknya di hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan di Sekolah Partai Jakarta Selatan. Megawati menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Pencabutan tersebut menjadi momen penting dalam pelurusan sejarah Presiden pertama Republik Indonesia, sang proklamator yakni Insinyur Soekarno. Megawati berharap momen ini menjadi langkah penting dan nasional. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada MPR mendukung rehabilitasi nama baik Soekarno sebagai proklamator, penggali Pancasila, dan Bapak Bangsa. Ucapan terima kasih setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, serta pemimpin anggota MPR RI 2019-2024, katanya sambil terisak. Jadi artinya memang ketika menyangkut Bung Karno, siapapun akan sangat emosional dan penuh perasaan, apalagi anaknya langsung yakni Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian Megawati juga menegaskan hubungannya dengan Prabowo Subianto baik-baik saja. Megawati merasa perlu meluruskan spekulasi yang menyebutkan adanya ketegangan politik antara dirinya dan Prabowo Subianto. Kemudian adapun momen menarik dalam hari ulang tahun PDI Perjuangan adalah PDI akhirnya memasang foto Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka di gedung Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Menurut Puan, tidak ada gerakan dari pihak Jokowi untuk kemudian Puan menjelaskan bahwa apa ada gerakan Jokowi yang ingin mengambil alih kursi ketum. Tentu saja Mbak Puan pada saat itu tidak ada gerakan dari Pak Jokowi sama sekali untuk merebut kursi ketua umum. Dan akhirnya PDI Perjuangan memasang foto Wapres Gibran Raka Buming Raka di gedung sekolah mereka. Ini merupakan simbol positif dan sikap politik yang sangat sabar dari Mas Wapres dari PDI Perjuangan, serta kita diperlihatkan bagaimana kelegowoan dalam politik sangatlah diperlukan. Kita lihat meskipun pada awalnya ada penolakan, namun akhirnya PDI memasang foto Wapres Gibran. Begitupun dengan Gibran Raka Buming Raka selaku Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau memang masih muda, namun kritikan terhadap beliau sangatlah luar biasa derasnya dan beliau seolah tidak memperdulikan itu semua, terus mengembangkan diri, terus mengemban kinerja positif dan akhirnya situasi ketenangan dan kedamaian yang ciamik sudah mulai terlihat. Ini menandakan Gibran sangat luar biasa.